Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Oke, kita mulai aja. Sebelumnya saya izin share screen dan record video ini. Oke, Oke, kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Oke, oke, kita mulai aja. Nanti kalau terlalu sore, takutnya cuacanya memburuk. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, eh, saya akan membahas TUWEB yang terakhir, yaitu adalah TUWEB 4 di sesi ke-6. Eh, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat ya, jadi TUWEB 4 ini adalah TUWEB terakhir di antara TUWEB-TUWEB mulai dari 1 sampai 4. Dan di sesi 6 ini nanti ada praktikum, sesi 6 ini dan praktikum sesi 7 ya. Setelah ini saya jelaskan lebih detail. Oke, kita mulai dulu. Jadi untuk TUWEB 4 ini nantinya dilakukan praktikum dan dikumpulkan pada akhir sesi 7 pada bagian tugas 3 ya. Pengumpulannya tanggal 1 Desember 2025. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk melakukan praktikum di TUWEB 4 ini. Dan praktikum di TUWEB 4 ini itu adalah sebanyak 3 ya. Jadi ini nanti bisa dicatat. Oke. Jadi TUWEB 4 ini ada 3. Yang pertama adalah sifat cahaya di modul 7 KP1. Yang dilakukan hanya yang nomor 1 saja ya. Percobaan pemantulan cahaya, baik pada cermin datar, cembung, dan cekung. Terus yang kedua nanti itu adalah oke. Yang kedua itu adalah praktikum lensa cembung dan cermin cekung pada modul 7 KP2. Dan yang terakhir itu adalah kelistrikan modul 8 KP1, tipenya adalah bimbingan. Jadi keduanya ini bimbingan. Dan yang dilakukan itu hanya percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Jadi ingat-ingat, percobaannya hanya ada 3. Satu, sifat cahaya yang dikerjakan hanya pada percobaan pemantulan cahaya. Lensa cembung dan cermin cekung dikerjakan semuanya. Terus kelistrikan pada modul 8 KP1 itu hanya yang nomor 2, yaitu percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu ya. Kita mulai dari praktikum yang percobaan pemantulan cahaya. Oke, percobaan pemantulan cahaya kalau Bapak Ibu lihat itu ada di modul 7, oke, yaitu yang di bagian modul optik. Oke, di bagian KP1 sifat cahaya yang Bapak Ibu praktikumkan itu adalah yang bagian 1, percobaan pemantulan cahaya. Ya, percobaan pemantulan cahaya kalau semisal kita lihat di situ, oke, bahan-bahannya adalah cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ingat, yang dilakukan hanya yang ini toh, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Nah, Bapak Ibu, alat-alatnya itu sebenarnya seperti ini ya. Ada kit seperti ini. Namun kalau semisal Bapak Ibu tidak punya
alat-alat seperti ini, Bapak Ibu bisa lakukan kegiatan praktikum ini dengan menggunakan simulasi. Nanti saya share link simulasinya di PPT ini. Ingatkan saya untuk nge-share ini. Oke. Nah, linknya yang digunakan untuk praktikum cermin dan lensa itu pakai pad ya. Jadi nanti silakan dibuka padnya. Oke. Di sini menggunakan physical simulation, interactive simulation yang dikembangkan oleh University of Colorado. Kalau semisal Bapak Ibu tidak punya kit, pakai ini saja nggak apa-apa. Silahkan direkam praktikumnya. Ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya hanya tinggal mengklik yang ini. Oke. Terus kemudian, kalau kita lihat di praktikum pertama, itu adalah mengenai cermin. Ya. Mengenai cermin, pemantulan cahaya pada cermin dan pada lensa. Dan yang kedua, menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Nah, di sini nanti kalau semisal untuk cermin pakai yang mirror, kalau pakai lensa berarti pakai yang lens ya. Untuk yang mirror ini, semisal Bapak Ibu klik seperti ini, tekan lagi. Nah, di atas ini ada jenis-jenis cerminnya. Yang kayak gini itu cermin cekung, yang kayak gini itu cermin cembung, yang kayak gini itu adalah cermin datar. Nah, terus jangan lupa untuk memulainya untuk yang cermin datar dan semua cermin-cermin yang lain. Jangan lupa settingnya ini dibuat yang prinsipal ya, bukan marginal tapi prinsipal. Nah, kayak gini. Terus kemudian di sini ada label. Nah, untuk menggambarkan ini objek atau benda. Terus ini virtual image itu adalah bayangan. Oke. Terus kemudian bagaimana cara praktikumnya? Bapak Ibu bisa menggunakan penggaris ini untuk mengukur jarak dari objek sampai ke ini. Jadi ini bisa dimaju mundurkan Bapak Ibu. Oke, jadi bisa Bapak Ibu maju mundurkan. Misal bendanya itu berada di sini, berarti Bapak Ibu mengukurnya dari pensil ini ya. Jadi dari pensil sampai ke yang sini itu jaraknya berapa. Misal Bapak Ibu membuat 100, berarti geser pensilnya sampai pada jarak 100 ya. Ingat yang digunakan untuk mengukur jaraknya itu adalah dari pucuk pensil ini sampai ke sini. Ini jaraknya berapa. Itu untuk yang cermin datar. Kalau untuk cermin cekung, caranya juga sama. Ini tinggal diklik aja seperti ini. Nah, terus Bapak Ibu bisa menggunakan jari-jari kurvatur ini buat angka yang paling kecil, yaitu adalah 150. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu ini bisa geser. Nah, bisa geser, maju mundur untuk menentukan misal ya, dari sini ke sini itu adalah benda, objek itu benda, maka jarak bendanya berapa? Oke. Terus kemudian Bapak Ibu bisa zoom out seperti ini untuk menentukan jarak bayangannya berapa ya. Jadi jarak benda itu mengukurnya dari pensil ujungnya ini sampai ke garis tengah ini. Terus kemudian untuk jarak bayangan itu adalah yang ini. Nah, jaraknya berapa dari pucuk pensil ini sampai ke garis tengah-tengah ini. Itu disebut dengan jarak benda dan jarak bayangan. Objek itu benda, apa namanya, image itu adalah bayangan. Oke. Kalau untuk lensa cembung juga sama cara, cermin cembung itu juga sama caranya. Ini diklik aja seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga ini bisa mengatur ini maju mundurnya arahnya kemana. Ya, oke. Gunakan pensil meskipun di sini bentuknya banyak. Ada yang arrow,
Arrow juga boleh, panah, supaya kita tahu jaraknya. Tapi jangan pakai penguin ya, karena menentukan penguin itu mulai startnya dari mana itu akan membingungkan. Jadi saran saya pakai pensil atau pakai arrow. Bapak Ibu cukup screenshot ini ketika nanti praktikum untuk ditampilkan di video, ya, video praktikumnya. Oke, kalau pengen kembali bagaimana? Kalau pengen kembali tekan aja back seperti ini. Terus kemudian kalau pengen melakukan percobaan lensa, berarti Bapak Ibu juga pakai yang lensa. Jadi ada cermin, ada lensa. Ya. Kita klik lagi seperti ini. Oke. Terus Bapak Ibu gunakan lensa. Sama seperti tadi settingnya jangan lupa. Di sini dibuat prinsipal. Jadi prinsipal ini ya. Terus pensilnya dijadikan arrow atau garis. Terus kemudian radiusnya dibuat seperti yang tadi 150. Nggak sampai 150 ya. Terserah Bapak Ibu pakai 100 boleh. Seperti ini. Terus kemudian diameternya dibesarkan supaya Bapak Ibu bisa kelihatan cerminnya ya. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ukur pakai penggaris. Oke, itu untuk praktikum yang percobaan pemantulan cahaya seperti ini. Terus kemudian pada cermin cembung dan pada cermin cekung. Jadi untuk yang pertama itu adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Untuk yang kegiatan praktikum 2 itu adalah percobaan lensa cembung, oke, lensa cembung dan juga cermin cekung, ya. Itu untuk percobaan yang bagian 1 dan 2. Terus untuk yang bagian ketiga itu adalah kelistrikan modul 8 KP1. Kalau kita perhatikan di sini modul listrik dan magnet itu kan banyak ya kegiatan praktikumnya. Namun yang menjadi praktikum wajib atau bimbingan itu adalah yang bagian kelistrikan saja. Dan Bapak Ibu, kelistrikan itu yang nomor pertama kan ada percobaan muatan listrik. Ini tidak usah dilakukan. Ya, yang Bapak Ibu lakukan adalah yang kedua ini, percobaan arus dan tegangan listrik. Ya, jadi Bapak Ibu sediakan 3 buah baterai, terserah baterai besar boleh, baterai kecil boleh. Terus kemudian ada lampu, oke, ada lampu. Terus kemudian Bapak Ibu taruh di saklar ini. Jadi ini simbolnya saklar itu bahan. Bahannya bisa kawat besi, kawat tembaga. Kawat tembaga itu kawat yang ada di dalam kabel. Sendok saja, jangan sendok perak. Kayu, karet, grafit, kertas, tas plastik, air keran, air garam. Kalau nggak punya air keran, pakai air biasa nggak apa-apa. Ya. Oke, hanya bagian yang ini saja ya Bapak Ibu. Ya. Yang bawah ini tidak usah dilakukan. Jadi percobaan yang dilakukan itu hanya yang pertama ini, yaitu nomor kedua, percobaan arus listrik dan tegangan listrik, bagian percobaan 1 arus listrik. Ya. Jadi ini saya tulis percobaan arus listrik saja, bukan tegangan listrik. Oke, begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan bertanya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya?
Iya, silakan, Saudari Mia Fauzia. Ya, silakan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi, untuk yang arus listrik, oke, sebentar. Hmm, Oke, untuk yang arus listrik ini cara kerjanya, jadi eh, nanti Bapak Ibu sediakan 3 baterai, baterai yang kecil aja, yang baterai AA, terus kemudian ujungkan tumpuk menjadi 3 seperti ini, terus kemudian hubungkan dengan lampu, terus kemudian antara ujung lampu dengan ujung baterai itu kasih kabel, dan di tengah-tengah antara kedua kabel itu masukkan bahannya seperti apa, ya, termasuk kawat besi, kawat tembaga, atau bagaimana. Sebentar, saya ilustrasikan ya. Sebentar, saya elektrik, saya gambarkan ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu apa namanya punya sediakan 2 baterai, 2 sampai 3 baterai kayak gini ya, hubungkan langsung seperti ini. Oke, terus kemudian sediakan lampu ujung yang sini, sorry, ujung yang sini itu berikan kabel, konekkan ke sini. Oke, terus di sini nanti Bapak Ibu kasih kabel lagi, kayak gini. Terus ini saya juga punya kabel lagi. Nah, oke. Oke, punya kabel seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kemudian di antara kedua ujung ini itu Bapak Ibu tempelkan ujung-ujung antara kawat kawat besi ya, atau kawat tembaga atau sendok dan teman-temannya. Kemudian centangin menyala apa tidak. Seperti itu. Paham? Oke. Jadi misal ini tak kasih saklar kayak gini ya. Ini kalau saya hubungkan kan dia akan menyala lampunya. Nah, jadi saklarnya ini ganti dengan ujung apa namanya? Ganti dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Kalau misal pakai air, berarti ujung keduanya ini juga selipkan ke air seperti itu. Nah, misal saya punya penghapus seperti ini ya, atau punya pensil. Nah, kedua ujungnya ini hubungkan dengan pensil seperti ini, dia menyala apa tidak. Seperti itu. Sudah jelas? Oke, sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kayaknya sudah cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, tidak ada pertanyaan lagi, akan saya absen. Silakan.
Ya, waalaikumsalam. Iya, makanya itu sebenarnya ada dikit Ibu, jadi dikit IPA. Cuma karena kalau nggak ada, makanya saya alternatifkan itu pakai website yang tadi Bu, supaya bisa praktikum seperti itu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu apa namanya kunjungi aja websitenya. Nanti lihat aja Ibu video rekamannya ini kalau misal kurang jelas ya, saya tampilkan lagi. Oke, ya silakan. Jadi Bapak Ibu nanti kunjungi linknya. Linknya itu di sini Bu. Jadi nanti akan saya share linknya ya. Iya, nanti akan saya share. Nah, terus cara kerjanya nanti silakan dilihat lagi rekaman video ini ya. Jadi Ibu nanti silakan lihat lagi videonya. Terus kemudian cara kerjanya bisa dilihat lagi. Jadi Ibu cukup kunjungi website ini untuk praktikumnya. Terus pilih untuk cermin itu berarti mirror, untuk lensa itu lens. Jadi kalau misal mirror ini kita klik, oke. Jangan lupa dipilih gambarnya ini jadikan arrow ya, panah seperti ini. Kemudian lensanya, cerminnya bisa diganti. Kalau ini cermin datar, ini cermin cembung, ini cermin cekung. Ya. Kemudian yang raise ini ubah jadi prinsipal, nah kayak gini. Terus anggap yang layar itu adalah yang bayangan ini ya. Jadi bisa kita klik label di sini untuk menampilkan objek itu benda, image itu adalah bayangan. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa geser ini maju mundur seperti ini. Maju mundur atau naik turun seperti ini. Kemudian gunakan penggaris untuk melihat jaraknya berapa atau gunakan ini untuk mengukur tingginya berapa. Seperti itu. Cukup jelas ya, bisa ada? Ya, ya, silakan lakukan praktikum di situ. Jadi kan nanti ada ditanyakan jarak bendanya berapa, jarak bayangannya berapa. Seperti itu. Oke? Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Waalaikumsalam. Silakan. Ya, gimana? Ya, ada cerminnya 3, lensanya lensa cembung saja. Ya, cermin datar, cermin cembung, sama cermin cekung. Ya, ya, lensanya lensa cembung saja. Terus, praktikumnya menggunakan yang di website ya Bapak Ibu, karena pasti kendala Bapak Ibu tidak bisa mengakses kit ya. Tapi kalau semisal apa namanya bisa mengakses kit IPA, gunakan kit tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak mengurangi maupun menambah nilai, yang pasti Bapak Ibu bisa praktikum seperti itu. Oke. Ya, sama-sama.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada penanya, saya silakan Bapak Ibu absen mandiri atau sambil saya cek di sini absennya ya. Oke. Oke, saya absen dulu dari bentar. Saya absen dulu dari 250 ya Bapak Ibu. Oke, bentar. Sebentar. Oke, Delois ada. Oke, Delois tidak ada. Oke, Fatmawati tidak ada. Alfi Syahrina. Oke, Alfi Syahrina hadir. Ashifa Zohiro. Oke, Ashifah Larayoma. Oke, Janima Karismawati. Oke, M. Ikhtiar Fildanus Syaif. M. Ikhtiar. Biasanya hadir ini, enggak hadir hari ini. Oke, M. Ikhtiar tidak hadir. Tanto Wijaya. Oke, Bita Nurjana. Bita Nurjana. Bita Nurjana. Tidak ada. Rizky Akbar. Tidak ada juga. Rizky Akbar. Tidak ada. Robida. Robida. Tidak ada. Oke, Asep Samsul. Asep juga tidak ada. Nilam Sari. Tidak ada. Darseno. Tidak ada. Anis Ika. Anis. Oke. Rina Mardiana. Tidak ada. Nimade Aridwibayanti. Hadir. Oke, Nimade. Nimade. Oke. Selanjutnya Sri Wahyuni hadir. Oke. Ade Fitrah. Oke, Evan Ali ada. Bu Evan Ali. Oke. Terima kasih Bu Rate ada. Oke. Mia Fauzia hadir. Oh iya, tadi yang bertanya ya. Maaf. Chandra Martiana tidak hadir. Darni tidak ada. Saadah, Ibu Saadah ya tadi ya, ada ya. Oke, Bu Saadah hadir. Ya, oke. Terus kemudian Siti Nurul Uyuni. Oke, Nurul Sakinah. Nurul Sakinah. Yunita hadir.
Oke. Terima kasih untuk yang 250. Oke, sekarang yang 251. Oke. Mariani. Mariani tidak ada. Triana. Triana tidak ada. Sri Wahyuni. Hadir. Oke. Maulia tidak ada. Rudianto. Oke, Rudianto ada. Oke, Pak Sutrisno ada. Oke. Oke. Neri Yulanda ada. Oke. Yuan Pangestu tidak ada. Ya, yang siapa? Yuan Pangestu. Oke, Yayang ada ya. Ya, siapa? Maulia. Oh ya, oke, oke. Minarni. Minarni tidak ada. Rahma Putri. Rahma Putri. Oke, sudah. Malia sudah ya. Oke, oke. Minarni tidak ada ya. Rahma tidak ada. Anita. Oke. Jessica Mutiara. Oke, terima kasih. Muhammad Ali Sodikin. Oke, tidak ada. Nurul Fadia. Tidak ada. Ahmad Ari. Oke, Ahmad Ari ada. Terus Asmawati. Oke. Sri Devianti. Oke. Kemudian Arista Restiati. Oke. Imelda Kristina. Oke. Feni Yulia hadir. Oke. Tri Nurmansyah. Tri Nurmansyah tidak ada. Oke. Kenapa? Oh, ada. Oke. Zulfardi ada ya. Oke. Catherine Nurmansyah sudah saya absen. Rizka. Oke. Dewi Alfadila. Oke. Terus Anglia terakhir. Oke, tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sekaligus saya meminta maaf kalau selama ini ada kesalahan. Ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Siapa tahu kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Selamat mengerjakan praktikum. Kalau semisal ada yang masih kosong belum dinilai, silakan gunakan fitur chat atau WA di grup atau Jabri saya. Nah, seperti itu ya. Silakan. Yeah. Ya. Yang to web 3. Oh,
kelas yang mana, Bu? 251 atau 250? Bukan, kode kelasnya maksudnya 250 atau 251, Bu? Sebentar, saya ceknya dulu ya. Sriwayuni. Yang to web berapa, Bu? Oh, ujungnya 251. Sebentar. Yang belum ternilai apanya, Bu? Sriwayuni belakangnya 2471 ya? Oke, yang belum berarti eh, sebentar saya cek ya. Oke, sebentar. Ya, silakan kalau tidak ada permasalahan, silakan keluar dulu enggak apa-apa. Iya. Oh, oke, ya ya. Waalaikumsalam. Oke, Bu, sudah saya klik, Bu. Oh, iya iya iya. Baik baik baik. Oke, sudah, Bu? Iya, 251. Iya, sama-sama. Oke, yang lain sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya, sama-sama. Ya, silakan.